Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang bagaimana mengatur layout dan juga memisahkan halaman. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips dan juga trik bagaimana membuat daftar isi otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang bagaimana mengatur layout dan juga memisahkan halaman. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips dan juga trik bagaimana membuat daftar isi otomatis. Nah, langsung aja ya. Nah, caranya adalah dengan mengaktifkan heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya. Nah, untuk cover daftar kata pengantar dan lainnya, yaitu judul besar, berarti kita menggunakan heading 1. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, untuk teman-teman, kalau misalkan untuk ingin mengubah format tulisannya, jangan di sini ya nih. Kan karena tulisannya ini masih Calibri nih. Kan untuk skripsi itu menggunakan Times New Roman. Nah, jangan di sini nih. Karena kalau teman-teman ngubahnya di sini, yang akan berubah di bagian sini aja. Jadi nanti untuk kata pengantar ketika diubah menjadi heading 1, dia akan seperti ini, seperti sebelumnya. Jadi kalau ingin mengubah ini, cara otomatisnya adalah kita klik kanan di sini nih. Kita arahin kursor ke sini, kita klik kanan. Terus kita pilih modify. Tuh. Nah, ini kita ubah. Kita pilih Times New Roman. Ukuran size-nya 12. Karena ini judul berarti pakai bold. Aktifin boldnya, terus colornya itu warna hitam tengah, dan ini nih spasinya 2. Kita oke. Tuh. Jadi kalau misalnya kita mengaturnya di sini, ketika kita ingin agar ini juga berubah jadi heading 1, dia akan menyesuaikan dengan ini. Jadi defaultnya adalah seperti ini. Nah, untuk yang seterusnya, daftar isi dan lain-lainnya itu sama ya. Lanjut. Bab 1, bab 2, maaf, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka. Nah, ini kan udah. Nah, untuk teman-teman nih, biar kita nggak, kalau misalkan udah diaktifin headingnya, biar kita nggak capek scroll kayak gini, kita aktifin nih navigation plan, atau langsung aja nih, lihat nih, kita klik view nih, navigation pane-nya ini kita checklist. Tuh, jadi kalau misalkan kita ingin pindah ke halaman berikutnya, kita tinggal klik aja tuh. Jadi ini seperti apa ya, seperti list yang sudah dibuat heading-headingnya tuh. Jadi kita tinggal klik aja, nggak usah scroll kayak tadi ya. Kita balik lagi ke cover. Nah, untuk bab 1 itu kan dia ada yang namanya latar belakang, dan itu menggunakan heading 2. Bagaimana caranya? Jadi kita langsung aja heading 2, terus kita ubah latar belakang penelitian. Nah,
Nah, yang kedua, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sistematika penulisan itu kenapa masih ada di bab 1, ini masih digunakan ketika kita membuat proposal penelitian atau proposal skripsi. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai menyusun skripsi, di bab 1 itu sudah tidak ada yang namanya sistematika penulisan. Karena apa? Karena sistematika penulisan adalah gambaran. Jadi misalkan kayak kayak gambaran sekilas tentang apa aja sih isi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah gitu. Jadi kalau misalnya udah menyusun skripsi, biasanya sistematika itu sudah tidak ada lagi di bab 1. Nah untuk yang ini, kenapa warnanya kita atur lagi kayak tadi nih? Kita klik di sini, klik kanan, kita modify. Nah ininya kita ubah jadi Times New Roman, ukuran 12 juga. Gak usah di bold, boleh di bold, terus warnanya hitam. Ini rata kanan kiri, spasinya 2. Oke. Tuh, dia akan berubah seperti ini. Oke, terus kita lanjut ke bab 2. Bab 2 itu biasanya berisikan yang pertama, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir atau kerangka konseptual, terus pengembangan hipotesis. Untuk bab 3, nah mohon maaf nih, saya jelaskan lagi. Nah dia langsung otomatis menjadi seperti ini, wrapping heading 2. Lanjut bab 3, isinya adalah yang pertama, jenis maaf ya, untuk bab 3 yang pertama ada jenis penelitian, selanjutnya tempat dan waktu penelitian, terus operasional, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, yang terakhir ada teknik analisis data. Oke, untuk bab 4-nya kita atur dulu heading 2, gambaran umum objek penelitian. Selanjutnya ada hasil penelitian, dan yang terakhir ada pembahasan penelitian. Nah, dan yang terakhir di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Nah, jadi setelah kita mengatur heading 1, heading 2, nah untuk heading 3 biasanya dia ada di sini nih. Contoh aja ya, kalau
heading 3 itu kayak di sini nih, landasan teori. Yang pertama ada, kita enter, kita ubah ke heading 3, namanya teori, contoh ya, teori agensi. Terus teori selanjutnya ya teori yang mengenai terkait judul, contohnya kompetensi. Terus dan lain sebagainya lah contohnya. Jadi kita blok dulu. Nah, kita ke heading 3, kita atur lagi nih kayak tadi, kita klik kanan, pilih modify, ininya James New Roman. Oke, mohon maaf, bukan tengah, katakan kiri, kita oke. Tuh, dia akan berubah seperti ini. Nah, setelah selesai kita atur heading 1, heading 2, heading 3-nya, langsung kita tarik nih. Caranya gimana? Kita tinggal pilih menu reference, habis itu table of content. Nah, terserah nih Kak, teman-teman mau pilih yang pertama atau yang kedua, sama saja, tinggal klik. Nah, tuh dia akan otomatis menyusun sendiri, dan juga tuh cover di halaman 1 atau pengantar di 2. Nah, untuk tulisan kontennya ini kalian bisa hapus atau kalian ubah menjadi halaman. Contohnya kita atur dulu ininya warna. Nah, kita pindahin ke sebelah sini, kita ubah menjadi halaman. Nah, jadi supaya lebih jelas lagi nih. Nah, oh iya, karena ini cover masih menjadi Calibri dan belum menjadi Times New Roman, nah teman-teman jangan ngedit seperti ini ya, jangan ngedit di sininya. Sekali lagi, jangan ngedit di sini, karena ketika kalian edit di sini terus kalian ibaratnya sewaktu-waktu mengupdate table, nah dia akan otomatis berubah lagi, dan itu akan merepotkan kalian tentunya, membuang-buang waktu juga karena harus mengedit lagi. Nah, cara otomatis agar tetap berubah menjadi Times New Roman seperti apa? Nah, seperti ini nih. Pertama kita remove dulu nih table of contentnya, terus kita ke reference, terus pilih kayak tadi. Nah, kita custom table of content. Jadi kita modify, jangan lupa. Nah, tot 1, tot 2, 3 dan seterusnya itu artinya heading 1, 2, 3. Nah, ini kan masih heading kan tuh. Nah, kita pilih modify, kita ubah menjadi Times New Roman. Nah, ini udah bener nih, spasinya 1,5, karena untuk daftar isi, mau deskripsi mau ataupun makalah, biasanya spasinya adalah 1,5. Kita langsung oke. Nah, jangan lupa nih untuk heading 2 nya juga harus diatur. Tuh, heading 2 kita modify Times New Roman, ini sudah berarti oke. Terus yang touch 3 tuh masih body, kita modify, kita pilih Times New Roman ukuran 12. Nah, oke. Setelah itu kita oke. Tuh, dia akan seperti ini tuh, jadi rapi kan teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Mohon maaf kok ini nulisnya di daftar tabel. Ctrl Z, kita ke daftar isi, table of content. Oke. Nah, udah kan? Nah, udah rapi kan? Udah jadi kan? Udah rapi tuh. Jadi cover 1 kata pengantar, halaman 2 segala macamnya. Tuh.
Mungkin cukup sekian pembahasan saya pada video kali ini mengenai bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan berbagi tips bagaimana membuat daftar tabel otomatis dan juga daftar gambar otomatis. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.